Terdakwa kasus pencemaran nama baik Rasman Nasution menilai Hotman Paris Hutapea kewalahan saat memberikan kesaksian di sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Maret 2025. Menurut Rasman, Hotman tampak bingung dan tak bisa menjawab pertanyaan dengan baik saat dicecar tim kuasa hukumnya dalam sidang pencemaran nama baik itu. Ia juga menyoroti jawaban Hotman yang dinilai tidak substantif dan cenderung menghindar, terutama soal tudingan pelecehan terhadap ex-asistennya Iklim Hakim. Rasman pun menganggap kesaksian Hotman sebagai keterangan palsu dan berencana melaporkannya ke pihak berwajib. Pertama saya sampaikan bahwa saudara Hotman Paris Hutapea kelabakan, kewalahan, stres, dan tidak dapat menjawab secara sempurna. Betul nggak, Pak? Terutama ketika clue-clue pertanyaan dari para tim hukum saya itu kewalahan dia. Ditanya oleh Saudara Rahmat, jawabannya melenceng. Ditanya oleh Bung Rihat, apalagi sudah tidak substantif. Ditanya Prof. Elvis, juga ngambang. Masuk Ibu Foni, makin ngawur. Masuk ke Dolin, juga tadi dia kewalahan. Kemudian Ibu Ida, yang tahu cerita ketika di lantai 16 Bareskrim Mabes Polri ada mediasi. Di lantai 15 ada mediasi yang dihadiri oleh saudara Hotman Paris. Itu kan mediasi, setahu saya Prof, Pak Rihat ya, Pak Lecu ya. Mediasi itu bagian dari SOP. Dan itu restoratif justice diharapkan sesuai dengan edaran Kapolri. Kejaksaan juga. Nah, dia mengatakan itu tidak ada pertemuan itu. Itu dia disuruh datang, kemudian dia bilang Hotman ini saya menolak. Nah, kita tidak persoalkan itunya. Tapi dia mengatakan mencium Hotman Paris, mencium Iklim Hakim, memeluk Iklim Hakim. Ya, dia tidak mengaku mencium bibirnya ya, begitu ya. Tapi katanya dia memeluk minggu lalu. Kalau tadi katanya cuma begini aja. Untuk memanas-manasi saya. Bayangkan, kenapa dipanas-panasi saya? Emang kenapa saya? Nah, itu poin satu. Poin yang kedua, Hotman ketika ditanya tentang benar tidak ada perbuatan Anda dalam mobil, di apartemen, di klub, kemudian kasih duit, semua jawabnya lupa. Jadi dia kena penyakit lupa. Tapi kalau tentang saya, dia hafal detail, dia siapkan dokumen. Dan dia tidak bisa jawab. Saya tidak lakukan, tapi seandainya pun itu ada dilakukan. Bagaimana maksudnya itu? Saya tanya, kalau tidak ya tidak. Kalau lakukan ya lakukan. Ya saya begini, tapi seandainya ada pun begini. Dan saya ingatkan, Hotman, ini hakim kita perempuan, hargai. Dan saya menunggu bertarung dengan Anda, karena Anda bilang Anda pengacara internasional. Saya tempur dengan Anda. Ini yang saya maksud dengan kulitnya. Itu kata-kata Anda. Nah, barangkali poin penting bahwa satu, kami akan melaporkan dia ke pihak yang berwajib karena memberi keterangan palsu. Ya Rahmat ya. Nanti kita akan sikapi. Karena banyak keterangan dia yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri. Karena dia dibawa sumpah. Kemudian kami juga sudah melihat bahwa ada perbuatan itu. Makanya ketika dikejar, lupa, dikejar lagi dengan chattingan. Dia bilang seandainya pun ada. Jadi kalau seandainya ada, berarti ada dong. Nah, tapi kita nggak mau kejar biar ahli yang berbicara. Saya kira saya sampai bilang Hotman, ingat 3 ring di jantungmu, ambulans menunggu di luar. Jangan nanti kau kolaps, bawa lagi ke rumah sakit. Itu ada saya katakan. Jadi bagi saya sidang hari ini membuktikan bahwa saya menyebut dan tim hukum saya ada perbuatan itu. Apa itu? Perbuatan tindakan asusila yang patut diduga pelecehan terhadap Iklim Hakim. Nah, yang akan kami tunggu nanti ketika dengan Iklim Hakim. Iklim Hakim
Data ada di saya. Bukti kita kuat. Tinggal kau yang akan menjelaskan. Kalau kau masih bertahan dengan keteranganmu, dua-dua kalian akan kami seret ke polisi karena melakukan keterangan palsu. Saya kira itu dari saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.